Jadi kan dari yang ku baca di slide, untuk membuktikan suatu set of integer itu dibilang valid itu ada syarat-syaratnya. Nah, di sini aku udah tulis lah syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama itu adalah syarat closure. Artinya dalam elemen dari kita kasih nama G misalnya gitu kan. Dalam elemen dari G, kita akan menjumlahkan dua buah elemen. Kemudian hasilnya itu harus ada hasil dari penjumlahan di modulus. Kan ini kan case-nya modulus 5 kan. Nah, hasil dari penjumlahannya itu di modulus 5 harus merupakan elemen dari si G juga. Nah, di sini aku ngambil contoh dia angka 1 dan angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 di modulus 5 itu sama dengan 3. Dan 3 itu merupakan himpunan atau elemen dari si G ini. Jadi untuk syarat pertama dia udah terpenuhi. Terus yang kedua syarat asosiatif. Nah, di syarat asosiatif ini kita memberikan kayak sifat matematika biasa gitulah, asosiatif kayak yang ini. Ada dipertukarkan gitu. Dikasih tanda kurung. Nah, di sini kita menghitung kita harus membuktikan bahwa jika menggunakan sifat asosiatif hasilnya itu tetap sama. Nah, di sini aku kasih yang dihitung angka 1, 3, sama 4. Kalau kita hitung secara manual kan 1 tambah 3 sama dengan 4 tambah 4, 8, modulus 5 sama dengan 3. Nah, itu harus hasilnya sama pada saat kita buat seperti ini. 1 ditambah 7 itu 8, modulus 5 sama dengan 3. Karena sama hasilnya, maka syaratnya untuk asosiatif ini bisa dibilang sesuai gitu, terpenuhi. Kemudian, syarat yang lainnya adalah identity, di mana pada saat kita menjumlahkan terdapat sebuah elemen di dalam G yang saat kita jumlahkan dengan dia, maka akan menghasilkan angka itu sendiri lagi. Nah, pada komponen pada himpunan G itu terdapat elemen 0, yaitulah elemen yang memenuhi syarat untuk identity ini. Yaitu kita akan coba langsung misalnya untuk angka 1. 1 tambah 0, 1, modulus 5, 1. 2 tambah 0, 2, modulus 5, 2. Jadi bisa dibilang syarat untuk identity sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang keempat adalah inverse. Nah, kalau yang kupahami itu inverse itu untuk penjumlahan, kalau dia misalnya dua buah bilangan tersebut dijumlahkan dan kemudian di modulus 5, karena tadi kasusnya ini untuk set of integer modulo 5, dia harus hasilnya adalah 0. Nah, di sini terdapat bilangan itu, yaitu angka 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 modulo 5 sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan terdapat inverse dari angka 1 yang juga merupakan himpunan atau elemen dari si G, itu angka 4. Angka 2 dan 3 juga sama seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk syarat inverse ini terpenuhi juga. Kemudian untuk komutatif. Nah, untuk komutatif itu dia pertukaran elemen yang duluan kan gitulah. Sifatnya seperti itu. Nah, langsung aku ambil contoh. Itu misalnya 1 tambah 3 modulus 5 sama dengan 4 modulus 5 sama dengan 4. Kalau komutatif berarti dia ditukar posisinya gitu. Jadi ini 3 tambah 1 sama dengan 4 juga, modulo 5 tetap juga hasilnya 4. Jadi untuk syarat komutatif dia terpenuhi. Untuk syarat berikutnya ada closure multiplication, di mana pada saat bilangan syaratnya ini mirip seperti yang tadi, yang closure itu. Saat ada dua buah bilangan, kita kalikan dan kita modul 5, maka hasil modulnya itu tetap juga elemen dari si G. Nah, aku langsung coba. Dimana sini ada 1 kali 2
sama dengan 2 modulo 5, hasilnya 2. 2 juga merupakan elemen dari G. Jadi bisa dibilang untuk closure multiplication, maka G itu masih memenuhi. Kemudian associative multiplication. Nah, seperti sifat asosiatif tadi, yang dia tanda kurungnya itu diganti gitu, maka hasilnya harus tetap sama juga. Di sini aku coba elemen 1, 2, dan 3. Nah, pertama kita kalikan 1 dengan 2, itu hasilnya sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, modulo 5 sama dengan 1. Itu hasilnya harus sama pada saat kurungnya kita tukar. Misalnya dengan yang pertama kali dikalikan itu 2 dengan 3. Berarti kan 1 kali 6 modulo 5. Itu hasilnya 1. Karena hasilnya tetap sama, maka bisa dibilang untuk syarat associative multiplication, elemen dari G itu masih memenuhi. Kemudian ada namanya distributive law. Nah, distributive law ini dia menggunakan hukum distributif atau penyebaran gitu. Nah, di sini untuk distributive law dari modulo seperti ini. Misalnya A tambah B, A kali B tambah C modulo 5, maka itu hasilnya akan harus sama dengan A kali B modulo 5 tambah A kali C modulo 5, kemudian di hasilnya itu di modulo 5 lagi. Aku langsung coba dengan angka 1, 2, 3 juga. Kita 1 kali 2 tambah 3, 5, modulo 5 sama dengan 0. 1 kali 2 modulo 5 sama dengan 2, ditambah 1 kali 3 modulo 5 sama dengan 3, dijumlahkan kemudian di modulo 5, hasilnya sama-sama dengan 0. Karena hasilnya tetap sama, maka bisa dibilang untuk hukum distributive law, si G tadi, set of element G, tetap memenuhi syarat distributive law. Syarat yang lain untuk commutative multiplication. Tadi kan udah aku jelaskan kalau komutatif itu dia pertukaran posisi. Jadi kita tinggal nukar posisi dan hasilnya itu harus sama. Di sini A kali B modulo 5 harus sama dengan hasilnya B kali A modulo 5. Nah, dan itu harus berlaku untuk semua elemen dari si G tadi. Aku coba ambil contohnya aja, itu angka 1 dan 2. Maka 1 dan 2 modulo 5 sama dengan 2 kali 1 modulo 5. Hasilnya tetap sama. Jadi untuk commutative multiplication, maka G tadi masih memenuhi syarat. Kemudian syarat yang M5, syarat keberapa tadi? Lupa aku jumlahnya. Dia multiplicative identity. Nah, masuk dari multiplicative identity ini terdapat elemen 1 di dalam elemen dari si G. Karena kan semua elemen yang kita kalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, karena terdapat elemen 1 pada G tadi, kan elemen dari si G tadi itu 0, 1, 2, 3, 4. Karena ada elemen 1, maka bisa dibilang si G tadi memenuhi syarat multiplicative identity. Untuk yang terakhir ada no zero divisor. Nah, jika A dan B dalam R dan A kali B sama dengan 0, maka A atau B bernilai 0. Artinya, jika kita mengalihkan bilangan dalam G tadi dan hasilnya sama dengan 0, maka salah satu dari A atau B itu bernilai 0. Dan aku langsung coba aja. 2 kali 0 modulo 5 sama dengan 0. Jadi untuk syarat no zero divisor bisa dibilang G tetap memenuhi. Karena semua syarat ini sudah dipenuhi oleh si G tadi, maka bisa dikategorikan bahwa elemen tadi itu yang 0, 1, 2, 3, 4, elemen dari G adalah sebuah field. Demikian penjelasan dari aku, Kak. Terima kasih, Davinson. Jadi ada satu syarat lagi yang kurang, deh. Inverse perkalian. Tapi tetap memenuhi. Inverse perkalian itu yang kalau dikalikan dan kemudian dimodkan, hasilnya adalah 1. Gitu.
tapi tetap memenuhi. Ada dari penjelasan Davinson tadi, ada yang mau bertanya? Oh ya, aku mau nambahin satu penjelasan lagi ya, Kak. Kalau misalnya dari himpunan tersebut ada satu saja syarat tidak terpenuhi, maka bisa dibilang bahwa itu misalnya elemen kumpulan dari elemen itu bukan termasuk dari field. Kalau misalnya lah dulu ada suatu kumpulan dari elemen dan tidak memenuhi syarat, misalnya identity gitu kan, maka cuma syarat ini nggak terpenuhi, maka itu set of elemen itu bukan termasuk dari identity, bukan termasuk dari field. Itu maksud saya, Kak. Nggak ada yang mau nanya? Berarti saya anggap semuanya udah ngerti ya? Iya, Kak. Selanjutnya di nomor 3. Dari semua yang saya cek random nomor 3, hampir semuanya salah. Kalian tahu di mana salahnya? Mungkin pas membiner kan, Kak? Iya. Jadi kalian mengerjakannya itu bukan menggunakan cara biner, tapi polinomial yang biasa deh. Banyak yang jawabannya benar, tapi caranya salah. Saya minta tolong untuk menjelaskan satu orang. Ada nggak yang mau? Kalau gitu, Gita dulu lah. Gita menjelaskan pakai cara yang dibuat di kuis. Kamu udah pakai biner juga kan? Iya, Kak. Silahkan. Jadi mohon maaf kalau sebelumnya salah. Memang kalau dari semalam pun mengerjain nomor 3 ini kayak ada miss seperti itu, Kakak dan teman. Jadi nomor 3 saya ini kan dikasih tahu GF-nya itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu ketentuan nilainya itu udah dikasih tahu kalau polinomialnya itu mx-nya itu x pangkat 8 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x tambah 1. Terus dikasih tahu x dan gx-nya. Terus disuruh nentukan fx dan gx itu dengan metode si biner. Jadi kalau cara yang saya buat itu, yang pertama nilai si gx, polinomial si gx itu saya binerkan, yaitu x pangkat 2 tambah x-nya jadi 0,0000110. Kemudian nilai si fx yang diberikan itu, nilai fx dan gx itu saya binerkan, polinomialnya saya binerkan dua-dua. Kemudian yang saya pakai itu nilai si gx. Jadi di sini saya tukar nilai si gx. Gx itu kan x pangkat 2 tambah x. X pangkat 2 tambah x itu bisa dirubah jadi x dikali x tambah 1. Di mana, seperti di video yang diberikan oleh kakak itu, nilai si gx itu yang jadi dikalikan dengan si biner si fx. Jadi, gx yang sudah saya, gx-nya tadi x pangkat 2 tambah x, itu kan dipecahkan jadi x kali x tambah 1. X dikali X-nya X di dalam kurung dikalikan dengan biner si fx. Berarti X-nya dikalikan dengan binernya, terus dijumlahkan dengan 1 dikali binernya. Kemudian didapat bahwa nanti didapat hasil penjumlahan dari perkalian X dengan biner dijumlahkan dengan 1 dikali biner akan dapat hasilnya itu 0,0000111. Kemudian itu hasilnya itu di LS-1 kan, hasilnya tadi didapat 1,0000011. Kemudian itu sesuai yang dari video yang saya tangkap waktu sesi praktikum itu di LS-1 kan hasilnya di LS-1 kan menjadi 0,0000111. Kemudian disorkan dengan biner yaitu 0,0011011. Jadi seperti itu udah seperti ketentuan bahwa
hasil LS-1-nya itu dibinarkan dengan si biner yang ini. Kemudian hasilnya itu adalah 000111100. Kemudian untuk kemudian si 1 dikalikan dengan biner si fx kembali, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian hasil akhirnya fx dikali gx-nya itu berarti x yang sudah dipecahkan tadi, x dikali dengan biner, ditambah dengan 1 dikali dengan biner, hasilnya menjadi 1,000,1111111, itu dibalikan menjadi polinomial. Jadi x pangkat 7 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 1. Seperti itu, Kak, dari saya, Kak. Terima kasih. Jangan dulu ditutup share screen-nya, Dek. Ya. Jadi, cara si Gita ini udah benar. Cuman, kamu salah dikit, Dek, yang ini. LS-1. LS-1 di X kali 1,0. Yang pertama ini, Dek. Iya, Kak. Ini, Kak. Iya. Hasil dari LS-1-nya. Kan kamu buat 0,00,00111. Harusnya kan left shift di perkalian polinomial ini bukan yang berputar, Dek. Jadi akhirnya itu tetap 0, bukan yang 1 di depan pindah ke belakang jadi 1, tapi di akhirnya jadi 0. Hah? Di situ juga saya yang miss di video itu, Kak. Saya pikir LS-1 ya diputar, dibalikkan 1 aja ke belakang. Iya, ada saya jelaskan kalau nggak salah di videonya kalau ini bukan rounded LS gitu. Jadi caranya udah bener, cuman harusnya yang di belakang ini adalah 0. Selanjutnya caranya benar. Baik, Kak. Sip, terima kasih. Kasih, Ini caranya. Sama kayak yang dijelaskan Gita tadi. Diulangin ya. Pertama sekali, untuk menentukan yang mana yang harus diubah ke biner dan yang mana yang enggak, bukan ketentuan sebenarnya, Dek, yang fx ataukah yang gx. Kalau misalnya saya menentukannya itu mana yang lebih besar pangkatnya, itu yang diubah jadi bilangan biner. Sebenarnya ini bukan rumus atau apapun yang ditentukan di buku, ini hanya cara saya aja gitu. Berarti kalau yang paling tinggi pangkatnya adalah yang fx, karena ini adalah x pangkat 7, sementara ini hanya x pangkat 2. Jadi yang x pangkat 7 ini yang diubah ke biner, jadinya gini. Terus, gimana selanjutnya yang gx? Yang gx kan adalah x pangkat 2 tambah x. Itulah yang akan dikalikan dengan bilangan binernya. Tadi ada cara distributif gitu. Jadi kayak diubahlah bentuknya yang ini, didistribusikan. Jadi X pangkat 2 kali binernya, tambah X kali binernya. Kita kerjakan satu-satu. Untuk X pangkat 2. Kan jadi kalau di biner ini, kita harus mengerjakan dari pangkat yang paling kecil. Untuk mendapatkan X pangkat 2 kan, kayak yang dibilang kita tadi, kita harus mencari dulu X kali X-nya. Jadi pertama kita cari dulu yang X kali binernya. Inilah itu. Untuk yang X pangkat 7-nya, artinya bit yang paling depan ini. Kalau dia 0, dia tinggal LS-1. Kalau dia 1, di LS-1 kemudian disort dengan MX-nya. Yang ini. Karena di soal kita adalah X pangkat 7-nya itu bernilai 1, berarti kita harus left shift-kan dulu. Setelah ini di left shift kan hasilnya ini. Itulah tadi yang saya bilang, ini bukan rounded LS. Jadi yang satu depan ini mudahnya sih. Kan jadi ginilah hasilnya. Jadi 000 110. Kemudian disort dengan 000 11011. Dapatlah hasilnya. Sekarang kita udah dapat kan yang X pangkat 1 yang ini. Selanjutnya kita butuh yang X pangkat 2. X pangkat 2 itu adalah X dikali dengan hasil dari X-nya tadi. Berarti X dikali dengan ini hasilnya. Sekarang untuk mengalihkan ini kan, kayak yang tadi kita harus melihat X pangkat 7-nya. Kalau sekarang X pangkat 7-nya ini bernilai 0. Berarti kita tinggal left shift-kan aja.
Jadi dapat lainnya. Selanjutnya, hasilnya ini nanti disorkan lagi, kayak yang dibilang kita tadi. Terus itulah hasil dari fx kali gx. Gitu deh. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya. Ya. Masih bingung Kak, maksudnya Yang yang left shift -1 itu kan Kak, kan tadi kan kalau dia X pangkat 7 itu bernilai 1 maka LS -1, tapi dia bukan sirkular, itu kok masih bingung Kak. Soalnya kenapa itu Kak, satunya nggak ke belakang dia Kak, kenapa jadi hilang gitu Kak? Itulah namanya LS yang bukan sirkular deh. Kalau yang di sini memang kita makainya bukan yang sirkular. Jadi bukan diputar dia yang paling depan ke yang paling belakang. Gitu. Tapi dia nggak, kata lainnya itu kayak udah dimodkan dengan X pangkat 7 gitu. Anggap aja dia udah hilang. X pangkat 7 yang nilai 1 itu. Jadi dia pasti 0 di belakangnya. Oke Kak. Ngerti ya, Dek? Ngerti Kak. Oke. Ada lagi? Untuk yang sorry itu Kak, yang 0001101 itu dapat mana? Yang siapa ini yang ngomong? Martin Kak, Martin. Oke. Yang mana Dek, ulang? Yang itu Kak. Kan yang mana? Yang untuk X aja. Ini. Nah, yang kedua. Nah, itu dia. 0001111. Yang ini? Itu, Kak. Kenapa? Itu dari mana Kak? Ketentuan. Iya, ini MX untuk GF2 pangkat 8 kalau di bilangan biner. Jadi selalu ini yang dipakai. Kalau 2 pangkat 8 Kak ya? Ya. Biasanya sih pakai 8 kalau polinomial. Ada lagi? Aku mau nanya Kak. Aku masih kurang nangkap tadi kapan dia di left shift gitu Kak. Kapan di left shift? Dia selalu di left shift, Dek. Kecuali dia kali 1. Dia selalu di left shift. Yang beda itu left shift aja atau left shift lalu sort dengan MX. Yang tadi nggak paham yang mana? Yang itu tadi Kak. Yang misalnya untuk X sama dengan itu X lah. Kan itu ada 0000110. Itu udah bisa lah nangkap kenapa jadi gini kan Kak. Nah, itu setiap kali mau untuk mengalihkan dengan X-nya dia di left shift Kak atau gimana Kak? Iya Dek, betul. Setiap kali dia mau dikalikan lagi dengan X, dia harus di left shift. Tapi tergantung ke nilai X pangkat 7-nya. Apakah dia hanya left shift atau ikut sort juga. Kalau misalnya di soalnya, ini ada kali X pangkat 3 lagi, kan berarti harus kita kalikan lagi kan hasil dari X pangkat 2-nya ini. Jadi ini sortkan lagi. Left shift-kan lagi lah untuk mendapatkan X pangkat 3. Berarti sort cuma dilakukan pada saat untuk X sama dengan 1 ya Kak? Iya, untuk X pangkat 7-nya sama dengan 1. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Berarti Kak, kalau X pangkat 7-nya itu sama dengan 0, berarti dia nggak dilakukan lagi Kak sornya Kak? Enggak deh, hanya LS-nya aja. Tapi LS yang kayak yang tadi ya, bukan satunya dipindahkan ke belakang. Satunya hilang. Iya Kak. Oke. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nomor 4. Untuk nomor 4. Dari yang aku cek random, ada dia yang hampir benar. Kita minta tolong dia menjelaskan dulu ya. Winda. Tolong jelaskan deh. Kak, Winda-nya ada 2, Kak. Oh, Winda yang mana aja deh? Maaf Kak, aku tadi koneksiku buruk Kak. Sekarang udah bisa deh? Udah Kak. Silahkan. Jadi di sini nomor 4 ya tadi Kak. Iya. Sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 4. Jadi di soalnya diketahui K2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, BC. Jadi yang pertama itu kita lakukan untuk yang K2 kita ubah ke dalam bentuk biner, di mana semuanya kita
kita ubah ke dalam binar seperti pada ada di sini. 12 menjadi 0001, 0010, begitu juga dan seterusnya. Kemudian untuk yang EP diketahui A, B, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ubah ke dalam binar. Kemudian K2 seperti disoalkan kita disuruh melakukan penjumlahan terhadap K2 dengan EP. Jadi K2 dengan EP dilakukan operasi SOR. Kemudian kita kasih urutannya, misalnya S1, S2, S3, S4, S5 sampai dengan S6. Kemudian disoalkan diminta dia Xbox keempat. Jadi kita ambil yang S4 0011 1101. Kemudian untuk menentukan S4-nya baris bit yang pertama dengan bit yang ke-6 akan menjadi baris, kemudian bit kedua, 3, 4, 5 akan menjadi kolom. Jadi barisnya didapat 11. 11 ini kalau kita binarkan hasilnya 3. Kemudian untuk kolom 1110. Kalau dibinarkan hasilnya 14. Jadi di soal kuis udah ditentukan tabel dari Xbox keempat. Jadi di sini barisnya 3, kolomnya 14. Kita sesuaikan ke dalam tabel S4. Jadi baris ketiga kolom ke 14 yaitu hasilnya adalah 2. Jadi untuk nilai S4 adalah 2. Oke, terima kasih. Jangan dulu tutup ya, Dek. Ya. Sama caramu juga udah benar, Dek. Harusnya memang gitu. Cuman kamu ada salah ngesor sepertinya. Dan yang cara untuk mengelompokkan dia S1 ke dan seterusnya itu kan per S-box dia membutuhkan 6 bit gitu, Dek. Jadi harusnya ada sampai S8. Iya, Kak. Salahnya di situ. Iya, betul. Salahnya di situ. Hanya di situ. Harusnya udah bener. Gitu. Terima kasih. Silakan ditutup, Dek. Layarnya masih nampak sama kalian? Solusi kuis. Masih, Kak. Oke, Kak. Kita bahas lagi ya untuk yang ini. Jadi seharusnya ada lagi nih. Kayak yang dibilang tadi, K2 itu diubah dulu jadi binar. Di sini nggak saya tampilkan. Terus EP juga diubah jadi binar. Terus masing-masingnya disorkan. 1-2 sor dengan AB, 3-4 sor dengan C1, dan seterusnya. Jadi nanti hasil dari sornya itu adalah ini. Sebelumnya, kalian semua udah tahu kan, Dek, cara ngesor? Udah, Kak. Oke. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ditampilkan kan. Setelah tadi dapat ini, B9, F5, 75, dan seterusnya, masing-masingnya dikelompokkan per 6 bit, lalu untuk masing-masing S-box. Untuk B kan ini, 1011. 9 itu 1001. Harusnya sampai ke sini kan. Cuman untuk S1, yang dibutuhkan hanya 6 bit. Makanya hanya sampai ini. Gitu juga untuk yang selanjutnya. Kan 01 ini dapat dari sambungan angka 9 tadi. Terus F adalah 1111, 5 itu dilanjutkan ke sini. Dan seterusnya. Terus setelah kita kelompokkan, dapatlah S4 itu adalah ini. 110101. Tadi juga udah dijelaskan, bit yang pertama dan terakhir itu adalah untuk baris. 4 yang di tengahnya adalah untuk kolom. Jadi, kita cari baris ketiga, kolom ke-10.
carilah di sini. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya dapat hasil dari S4 itu adalah 5, yaitu 0101. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sepertinya tidak, Kak. Oke, berarti saya anggap semuanya udah ngerti. Dan di soal selanjutnya harusnya udah benar semua ya. Kita ke nomor terakhir. Nomor terakhir ini kayaknya nomor yang paling banyak benarnya dari kalian. Jadi ada yang mau secara sukarela untuk menjelaskan? Jessica atau Elisa? Elisa deh. Ada nggak? Saya akan mencoba menjelaskan, Kak. Yang nomor 5 itu terdapat sebuah manajemen pertukaran kunci dengan algoritma Diffie-Hellman. Jadi untuk A-nya terdapat bilangan prima yang atau P sama dengan 11 dan generatornya sama dengan 2. Jadi untuk jawaban A itu bentar. Biar kami tahu yang sedang dibicarakan. Oke. Baik, udah nampak, Kak? Udah deh, udah. Baik, saya akan mencoba menjelaskan nomor 5 itu. Nomor 5 itu meminta mencari manajemen pertukaran kunci dengan algoritma Diffie-Hellman. Yang untuk A itu, yang pertama itu diketahui pada bilangan prima P sama dengan 11 dan memiliki generator sama dengan 2 atau G sama dengan 2. Untuk B-nya itu terdapat kunci rahasia yaitu XA dan XB, maka dimisalkan XA-nya sama dengan 5 dan XB-nya 6. Contohnya saya buat seperti itu. Lalu untuk menghitung kunci publik pada YA dan YB, yang pertama itu YA sama dengan 5XA mod P, lalu YA kita masukkan tadi kunci XA-nya yaitu kita masukkan tadi generatornya 2 pangkat 5 mod 11. 2 pangkat 5 mod 11 sama dengan mod 11 sama dengan 10. Lalu untuk YB-nya 6XD mod P kita masukkan 2 pangkat 6 mod 11 sama dengan 9. Lalu untuk mencari pertukaran publik K dan common secret K atau K, maka untuk YB XA mod P sama dengan kita masukkan tadi hasil dari YB yang untuk menghitung kunci publik YA sama YB. Yang pertama itu untuk YB 9 pangkat 5 modulus 11, secret K-nya sama dengan 1. Untuk secret K YA yaitu 10 pangkat 6. Maka 10 pangkat 6 modulus P sama dengan 1. Untuk secret BYB sama dengan 1 dan untuk secret YA sama dengan 1. Sekian. Terima kasih, Kak. Ada dari kalian yang mau nanya? Kalau misalnya dari review quiz sudah nggak ada lagi, artinya saya menganggap kalian semua udah ngerti semua soal kuisnya. Selanjutnya, dari selama ini ada yang kalian masih benar-benar nggak tahu, Dik? Ada, Kak. Yang mana itu? Kalau dari saya kan, Kak, yang di week 3, ya yang di week 3 yang tentang AS, Kak. Oh, yang ininya udah dilihat? Kunci jawaban yang diupload ke e-course? Belum, Kak. Jadi udah ada diupload di e-course. Sebaiknya kalian dulu kan, buka dulu, terus kita bisa diskusikan kalau misalnya kalian belum ngerti. Di e-course ini udah diupload. Kalau misalnya tadi itu yang nggak ngerti, di tahap yang mana ya? Yang mulai dari mix column-nya, Kak. Gimana ya, Dek? Itu, Kak, kalau saya kemarin kan, Kak, stuck di mulai dari mix column lah, Kak. Udah nggak ngerti lagi, Kak. Mix column itu kan perkalian antar matriks. Jadi, matriks
yang akan dikalikan itu adalah matriks hasil dari tahap sebelumnya. Misalnya kan di yang saya tampilkan ini, tahap sebelumnya kan shift rows. Terus hasil dari shift rows itu diperoleh ini. Terus itulah yang akan dikalikan dengan matriks yang ini. Ini tuh matriks ketetapan. Jadi tetap ini aja dipakai. Sekarang kita mulai untuk melakukan perkaliannya. Jadi kalian harus tahu dulu perkalian matriks itu gimana sebenarnya. Misalnya kan kita untuk mengisi ini yang 0,0 ini matriks di baris ke 0, kolom ke 0. Kan cara mengalihkan matriks itu adalah ini semuanya baris ini dikali dengan kolom yang ini, yang satu kolom pertama. Jadi 02 kali CB ditambah dengan 03 kali B8, ditambah dengan 01 kali 08, ditambah 01 kali 74. Itu nanti yang akan diisi ke sini. Terus untuk mengisi yang 01 gimana? Kan yang 01 itu di baris ke 0, kolom ke 1. Berarti dia harus dikalikan dengan antara baris ke 0 dengan kolom ke 1. Baris ke 0 itu yang mana? Yang ini. Kolom ke 1? Kolom ke 1 adalah yang ini, C0, A5, 05, sama 13. Itulah nanti hasil untuk 01. Untuk 02 juga gitu. Baris ke 0 dikalikan dengan kolom kedua. Kalau ini juga gitu. Gitulah seterusnya, sampai semua ini terpenuhi. Memang agak panjang di mix kolom ini. Sekarang dicontohkan lagi untuk menemukan yang 00 ini. Baris ke 0 dikalikan dengan kolom ke 0. Di sini udah saya buat. Jadi kan 02 kali CB ditambah dengan 03 kali B8. Terus ditambah dengan 1 kali ini dan 1 kali ini. Karena perkalian dengan 1 kan hasilnya tetap. Jadi itu nggak usah dicari. Langsung ke hanya 02 kali CB dan 03 kali CB aja. 03 kali B8. Perkalian sama kayak perkalian polinomial yang tadi. Jadi dapatlah hasilnya. Terus disorkanlah hasil dari 02 kali CB ini, 03 kali B8, 01 kali B8, 01 kali 74. Sorkan semuanya, terus dapatlah 22. Itulah nanti yang akan mengisi baris ke 0, kolom ke 0. Lakukanlah semuanya itu berulang sampai 16 kali, sampai semuanya terpenuhi. Gitu deh. Agak panjang ini. Berarti Kak, kita ngikuti konsep dari matriks kan, Kak? Iya, Dek. Perkaliannya. Baik, Kak. Ada lagi? Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau nanya, biar kita sudahi pertemuan ini. Jadi masih ada yang mau nanya? Ada, Kak. Iya. Ayo. Kak, aku mau nanya. Yang, ya, siapa? Tuh, Kak. Di Raul. Yang mana, Dek? Ini yang pertama ini? Bukan, Kak. Paling bawah kali, Kak. Yang mau ke K-expand itu, Kak. Paling bawah. Ini? Kayaknya yang mau nanya itu udah mungkin masalah sinyal atau apa. Yang selanjutnya, yang tadi kayaknya ada yang mau nanya. Saya, Kak. Ya. Tentang primitive root itu, Kak. Belum ngerti sampai sekarang. Dari primitive root. Yang 4, Kak. Yang primitive root. Kak, oh, pertanyaan sama. Iya, Kak. Udah nampak, Dek? Udah, Kak. Udah, Kak. Nggak ngertinya di bagian mana? Kan kalau di sini kan, Kak. Ya. Di sini kan 22 kan ada pasangan gitu, 2 sama 11 di perkaliannya. Nah, kalau misalnya 25 kan, Kak, 5 kali 5 berarti bisa gitu, Kak, untuk pasangannya. Bisa. Bisa dari pasangan yang sama gitu, Kak. Bisa, Dek, 5 dan 5 kan. Sama-sama prima itu. Nah, misalnya dapat lah, Kak. Misalnya 16, Kak. 4 kali 4 enggak bisa 16 itu, Kak. Kan mesti bilangan prima, Kak. Iya. Kalau 16 kalau gimana gitu, Kak? 16 ada nggak perkalian prima, 2 perkalian prima gitu? Dari yang sejauh ini dipelajarin, caranya masih gini. Kalau misalnya dia belum ada
nggak ada pasangan primanya, belum ada sih yang ku lihat. Nanti coba aku cari tahu lagi, bisa nggak ya dicari itu. Aku kabarin lagi. 25 hari tuh kan, Kak. Yang soal hari itu. Tadi kamu tanya 16 tapi. Iya, enggak. Maksudnya yang 25 hari itu soalnya. Kan jadinya jawabannya 16, Kak. Kan untuk nyari how many primitive root itu kan, Kak, bikin si baru si ke n itu kan, si ke 25 tadi. Kalau misalnya dapat 16 dan itu nggak bisa dicari untuk yang bagian ini, how many primitive root, cari, kan ini hanya mencari berapa yang kita butuhkan kan sebenarnya. Kalau tetap tanpa mencari ini pun kita bisa lanjutkan lagi ke angka selanjutnya. Misalnya 16 itu dapatnya di urutan keempat. Ya lanjutkan lagi untuk 13, untuk selanjutnya. Berarti nyari salah satu gitu, cara Pak? yang salah. Apa, Dek? Berarti nyari satu-satu gitu? Iya, Dek, betul. Cara satu. Oh, oke. Yang Elprida tadi mau nanya apa? Halo, Kak. Ya. Ya, Kak. Tadi nanya yang mananya, Dek? Itu, Kak, yang di paling terakhir kan, Kak, mengenai add round itu, yang udah selesai mix kolomnya, Kak. Iya. Gimana itu? Itu kan, Kak, hasilnya si mix kolomnya itu kan, Kak, ada juga, disorkan juga ke si ke round satunya itu. Kalau ke round satunya itu, Kak, memang udah ketetapan, Kak? Yang ini, itu kan... Ya, itu ya. Itu, Kak, yang... Kiran 1 kan akan dicari melalui ini, advance, ini, pokoknya yang rotation word, support, yang itu. Kiran 1 itu yang mau dicari, Dek. Berdasarkan algoritma yang ini. Inputnya kan tadi, key-nya udah dikasih tahu di soal. 1, 2, 2, 3, 1, A5, yang itu. Jadi, semuanya ini nanti dimasukkanlah ke algoritma yang ini. Coba, Martinus. Jadi, Kak, kalau yang si W5 itu, Kak? Yang mana? W5. Kenapa? Itu, Kak, yang W5 sama... itu dari mana, Kak? W5 itu adalah W4 disort dengan W1. Dari mana W4 ini? Itu hasil dari semua algoritmanya. Misalnya kan, input untuk melakukan ini, key ini kan 1, 2, 2, 3, 4, 1. Ini semuanya dinamai dengan W0, W1, W2, W3. Untuk mencari W4, kita membutuhkan W3 ini 45, 33, 7A, 81. Itulah yang masuk ke tahapan ini. Yang pertama, root word dirotasikan, subword disubstitusi, rcon itu disort dengan konstanta, terus disort hasil dari ini disort dengan W0. W0 itu apa? Yang di kolom pertama, key yang diketahui. Yang ini, 1, 2, 2, 3, A1, A5. Itulah disort dengan hasil dari rcon yang sebelumnya. Itulah dapat untuk W4 ini. Untuk mencari W5, inilah yang disortkan dengan W1. W1 itu apa? W1 itu di kolom kedua, key yang udah diketahui, yang ini. Juga untuk W6. W5 disort dengan W2. W5 itu hasil dari yang sebelumnya. W2 itu dari soal. Gitu. Masih bingung? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Tidak, Kak. Oke, yang lain? Masih ada? Kak, aku mau nanya lagi, Kak. Iya, Dek. Itu kan, Kak, tadi yang tentang primitif root, Kak. Boleh yang lagi, Kak? Yang notnya, Kak. Nah, Kak, berarti, Kak, untuk mencari primitif rootnya itu, berarti kalau kita mencoba kan, Kak, 3, contohnya di sini kan, Kak, 3 untuk 3 itu kan, Kak, order 22-nya kan sampai 5 aja kan, Kak. Berarti kalau dia nggak sampai ke 10, berarti dia tidak primitive root ya, Kak. Tapi kalau dia sampai dengan 1, 2, 5, 10, 10 itu sama dengan 1, berarti dia primitive root ya, Kak. Itu, Kak, kalau untuk mencari dia itu primitive
root atau enggak? Iya, Dek, betul. Jadi, dia dikatakan primitive root. Kalau apa? Kalau hasil dari ordernya ini sama dengan hasil dari V22. Kan V22 itu 10. Kalau order yang kita temukan itu adalah 10. Kenapa kita langsung berhenti di sini? Misalnya untuk 3. Kan kita langsung berhenti di 3 pangkat 5 kan? Kenapa? Karena udah kita temukan angka paling kecil, yaitu 1. Kan syarat dari order, kenapa dia dikatakan order dari 3 itu adalah 5? Karena udah ditemukan hasil dari perpangkatan dengan 5 yang paling kecil. 1. Kan nggak ada lagi kan yang lebih kecil dari 1. Misalnya minus gitu. Ini nggak akan mungkin hasilnya minus. Makanya setelah udah ketemu 1, kita udah anggap itu yang paling kecil dan itu adalah ordernya. Stop lah. Gitu. Kalau belum dapat misalnya, kayak misalnya yang ini, 7 tadi. Kita udah nyampe ke 7 pangkat 5. Tapi hasilnya belum yang paling kecil. Yang paling kecil masih 5. Masih mungkin kan ada yang lebih kecil dari 5. Misalnya 4, 3, atau 1. Makanya kita coba lagi untuk 7 pangkat 10. Dan kebetulan 7 pangkat 10 itu hasilnya 1. Makanya ordernya adalah 10. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, Dek. Kalau semisalnya kan, Kak, kan kita coba kandidatnya itu 2 kan, Kak. Jadi, kan kita udah sampai 2 pangkat 16 dia kan, Kak. Kan totiannya 16. Tapi dia tetap nggak dapat 1, Kak. Itu kayak mana, Kak? Tolong ulang, Dek. Nggak terlalu jelas. Kan semisalnya, Kak, kita coba dia yang kandidat primitifnya 2, Kak. Jadi sebelumnya kan kita totiannya itu 16. Kandidat Jadi primitif 2 yang mana maksudnya? semisalnya, Kak, bukan di soal ini, Okay. Kak. Nah, kita coba di kandidat primitifnya dia 2, totiannya kita dapat 16 kan, Kak. Jadi dia ada 2 pangkat 16, dia tetap nggak dapat 1, Kak. Oh, iya berarti yang paling kecil di antara semua order yang dicoba. Semua, iya. Misalnya kan, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat, sampai 2 pangkat 16 pun belum dapat dia 1, berarti kamu harus cari yang paling kecil di antara semuanya. Itu adalah ordernya. Kan syarat order itu yang paling kecil. Oh. Iya. Dia, misalnya ini, 3. Karena 3 yang paling kecil kecuali 1. Ya, berarti ordernya adalah 1. Tapi 1 itu kan misalnya belum sama dengan V dari soalnya. Jadi itu belum primitive root. Lanjutlah ke kandidat seterusnya. Oke, makasih ya, Kak. Masih ada? Oke, sepertinya nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan ini. Jangan lupa untuk akses e-course ya, Dek, untuk absensi. Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Kakak.